warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji beserta syukur kita marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat dan rahmat karunia-Nya kita bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana biasanya. Selawat beserta salam tak lupa kita hadiahkan buat sang baginda kita, yakninya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya Pipi Rusyanti dari Prodi Manajemen Kelas F yang dibimbing oleh dosen Iwan Agus Supriyono MPD. Di sini saya akan membahas tentang materi beriman kepada malaikat. Ada 5 poin yang akan saya bahas. Yang pertama, pengertian malaikat. Kedua, kodrat malaikat. Yang ketiga, ibadah para malaikat. Yang keempat, hikmah tugas-tugas malaikat. Yang kelima, hikmah beriman kepada malaikat. Baiklah, yang pertama, pengertian malaikat. Pengertian malaikat. Allah telah menciptakan sejenis makhluk gaib, yaitu malaikat di samping makhluk lainnya yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera manusia. Malaikat diberi tugas-tugas khusus yang ada hubungannya dengan wahyu, rasul, manusia, alam semesta, akhirat, dan di samping ada yang diberi tugas untuk melakukan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara terus-menerus. Menurut istilah, malaikat adalah salah satu jenis makhluk Allah yang Ia ciptakan khusus untuk taat dan beribadah kepadanya, serta mengerjakan apa yang diperintahkannya dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Pernyataan ini terdapat pada Quran Surat Al-Anbiya ayat 19-20, bahwasanya malaikat berarti makhluk langit. Sedangkan menurut istilah syara, malaikat berarti makhluk gaib yang diciptakan Allah yang berasal dari nur atau cahaya dengan wujud dan sifat-sifat tertentu, serta senantiasa mengabdi dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak diperoleh penjelasan kapan malaikat diciptakan, tetapi diciptakan lebih awal daripada Adam, manusia pertama, yang terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Yang kedua, kodrat malaikat. Walaupun malaikat itu dikatakan sebagai malaikat, tetapi malaikat tak diberi kekuatan membeda-bedakan seperti manusia. Memang dalam hal ini, malaikat boleh dikatakan lebih banyak bersifat kekuatan alam daripada bersifat manusia. Fungsi malaikat hanyalah bertaat, dan malaikat tak dapat mendurhaka. Al-Quran menerangkan sejelas-jelasnya sebagai berikut. Malaikat tak dapat mendurhaka kepada Allah dalam hal apa saja yang Ia perintahkan kepada mereka, dan mereka mengerjakan apa saja yang diperintahkan kepada mereka. Ketiga, ibadah para malaikat. Para malaikat diciptakan untuk senantiasa beribadah dan mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ibadahnya tidak kenal dengan istilah patah semangat dan mengendur. Ibadah-ibadah yang dilakukan oleh malaikat adalah: yang pertama, senantiasa membaca tasbih sebagai zikir paling agung yang dikerjakan para malaikat secara terus-menerus. Yang kedua, malaikat melakukan sholat. Yang ketiga, melaksanakan ibadah haji. Yang keempat, sangat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang keempat, tugas malaikat. Pengetahuan manusia tentang malaikat terbatas pada keterangan yang diungkapkan dalam Al-Quran dan hadis Rasul. Iman kepada malaikat akan memberikan pengaruh kejiwaan yang cukup besar seperti kejujuran, ketabahan, dan keberanian. Adapun tugas-tugas malaikat sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, jumlah malaikat sangat banyak, tidak terhingga, dan hanya Allah yang mengetahuinya. Mereka memiliki tugas dan pangkat yang berbeda satu sama lainnya. Sebagian dari mereka disebut namanya, dan sebagian lainnya disebutkan tugasnya. Poin yang keempat, tugas malaikat. Pengetahuan manusia tentang malaikat terbatas pada keterangan yang diungkapkan dalam Al-Quran dan hadis Rasul.
Iman kepada malaikat akan memberikan pengaruh kejiwaan yang cukup besar seperti kejujuran, ketabahan, dan keberanian. Adapun tugas-tugas malaikat sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, jumlah malaikat sangat banyak, tidak terhingga, dan hanya Allah yang mengetahuinya. Mereka memiliki tugas dan pangkat yang berbeda satu sama lainnya. Sebagian dari mereka disebut namanya dan sebagian lainnya disebutkan tugasnya. Di antara nama-nama dan tugas-tugas malaikat adalah: yang pertama, malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul sejak Nabi Adam sampai dengan Rasul Nabi Muhammad SAW. Nama lain dari Jibril yaitu Ruhul Kudus dan Ruhul Amin. Selanjutnya, yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail mengatur pembagian rizki kepada seluruh makhluk seperti makanan, minuman, dan menurunkan hujan. Selanjutnya, malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala pada hari kiamat dan hari kebangkitan. Yang keempat, malaikat Israel. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa manusia dan seluruh makhluk hidup lainnya. Yang kelima, malaikat Raqib dan Atid. Malaikat Raqib dan Atid bertugas mencatat seluruh tingkah laku manusia. Malaikat Raqib untuk yang baik dan Atid untuk yang jahat. Selanjutnya, yang keenam, malaikat Munkar dan Nakir. Bertugas memberi pertanyaan-pertanyaan pada setiap manusia di alam kubur. Yang ketujuh, malaikat Malik bertugas sebagai penjaga neraka dan memimpin para malaikat menyiksa penghuni neraka. Yang ke-8 ataupun yang terakhir, malaikat Ridwan bertugas sebagai penjaga surga. Di bawah ini di antara malaikat yang tidak diketahui nama-namanya namun diketahui tugas-tugasnya sebagai berikut. 1. Malaikat ada yang menurunkan wahyu kepada abdi-abdi Allah yang dikehendakinya. Yang kedua, malaikat ada yang bertugas meneguhkan hati mukminin atau rasul. Yang ketiga, malaikat ada yang mendoakan kaum muslimin. Yang keempat, malaikat ada yang menjadi kawan atau penjaga orang-orang mukmin. Yang kelima, malaikat ada yang bertugas melaksanakan hukuman Allah bagi manusia. Malaikat mengawasi dan memberikan perhatian pada manusia ketika diciptakan, memelihara manusia ketika dilahirkan, serta mengambil ruh manusia ketika ajal datang. Malaikat pun bertugas membawa wahyu dari Allah bagi manusia. Tugas lain yang diemban malaikat adalah menjadi pendamping manusia. Hadis yang terdapat pada istilah Sahih Muslim dalam mempertegas hal itu. Dapat dikatakan bahwa malaikat yang menjadi pendamping manusia itu adalah malaikat yang ditugaskan untuk memelihara amal manusia. Sementara itu, dua pendamping manusia yang terdiri atas jin dan malaikat senantiasa berada dalam kondisi bertentangan. Penerapan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Gemar sholat berjamaah karena ada keyakinan bahwa malaikat selalu menghadiri sholat berjamaah. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Nasai. Yang kedua, gemar beramal seperti menyantuni anak yatim, terlantar, dan memberi bantuan harta kepada para fakir miskin. Hal ini disebabkan antara lain adanya keyakinan bahwa malaikat selalu mendoakan orang yang berperilaku dermawan, agar harta yang dibelanjakan di jalan Allah itu menjadi berkah. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, gemar menuntut ilmu lalu mengajarkannya kepada orang lain. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Sedangkan ada juga gemar membaca Al-Quran karena ketika Al-Quran dibacakan, malaikat akan hadir dan mendengarkannya. Kita beriman kepada malaikat. 1. Lebih mengenal kebesaran dan kekuasaan Allah yang menciptakan dan menugaskan para malaikat tersebut. Yang kedua, lebih bersyukur kepada Allah atas perhatian dan perlindungan Allah terhadap hamba-hambanya dengan menugaskan para malaikat untuk menjaga, membantu, dan mendoakan hamba-hambanya. Yang ketiga, berusaha berbuat kebaikan dan menjauhi segala kemaksiatan, serta senantiasa ingat kepada Allah, sebab para malaikat mencatat dan mengawasi amal perbuatan manusia. Baiklah, sekian dari saya. Kalau ada yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.